Semangat yang semangat yang semangat yang Semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kemanusiaan. Bapak Ibu yang hormati, rekan saya Pak Menurut Majelis Peraturan Indonesia dari bidang peraturan dan keselamatan dan pengelolaan tanah daerah Y, bidang Y. Katanya dibuat Nowo. Y, ini saya banyak senior untuk menentukan materi tentang apa biasa panitia dengan apa. Bapak Ibu yang hormati, sebelum saya lanjut materi sebagai pengantar, ini saya mau bahwa arah kebijakan dalam tim penanggulangan bencana adalah berkolaborasi menggeser paradigma, kolaborasi berpihak dari kita masyarakat, media usaha, dan para akademisi dan media untuk menggeser paradigma dari sikap diskursus sampai yakin tidak hanya para pekerja berharap efektif partisipatif supaya pencegahan dan kesiagaan dalam konteks kebakaran dengan sistem proteksi. Nah, jadi titik beratnya justru di sini. Baik saya efektif atau proteksi kebakaran. Nah, untuk konteks kebakaran, sistem proteksi itu ada beberapa jenis. Pertama, sistem proteksi pasif berupa kendaraan secara perdana, misalnya dari dua atau darurat, tujuan arah jalur evakuasi, titik kumpul, kemudian pencahayaan, manajemen dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sistem proteksi aktif berupa alat-alat efektif digunakan untuk menangani kejadian kebakaran. Adalah digital. Kemudian apa? Kemudian dua apa dan apa? Roda. Kemudian tiga lagi manajemen keselamatan menuju. Baik Bapak Ibu, kami harapkan setelah 5 pagi ini kita semua bisa menjelaskan kemudian daripada kapal, jenis-jenisnya, kemudian sistem kerjanya, kemudian bagaimana melakukan pemasangan dan penempatan, kemudian syarat jenis apa saja yang harus dipenuhi, kemudian juga bisa menggunakan seperti kapal dan dapat melakukan pemasangan dengan kapal. Bapak Ibu, kami ulangi, ini sistem proteksi kebakaran ada yang banyak tradisional, ini misalnya berupa menggunakan pasir, kain yang dibasahi, kemudian tanah. Ini digunakan untuk kebakaran awal ya, pertama. Kemudian yang portable apa? Ini alat pemadam api yang ringan, bukan bawah dan mudah dioperasikan. Kemudian yang sifatnya stick tetap, yaitu hidran. Ada hidran kota, ada hidran halaman, ada hidran zoom. Hidran itu ada yang basah, ada yang kering. Yang basah itu artinya hidran berikut dengan sumber airnya ada di situ, hidran dioperasikan. Karena hidran kering itu hanya instalasi pipa saja. Kemudian di depan mereka ditawarkan siamis. Sumber airnya dari kami, sehingga ketika kemudian pada putaran buka, nanti selangnya disamakan siamis. Kemudian ada
mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang sifatnya industrial, ya, peralatan pemadam api yang disesuaikan dengan kebutuhan masuk di pariwisata. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu dari perlindungan atau pengadaan apa, ada ada Permenlu, ada SI, Standar Nasional Indonesia. Nah, regulasi terbaru sebelumnya kapal ini menggunakan SNI 140 2022. Nah, dengan judul alat pemadam api portable, ini apa? Kemudian standar ini merupakan revisi dari SNI sebelumnya nomor 180 juga tahunnya 2021 yang disebut alat api portable apa? Bapak Ibu, menurut SNI 120 2022 apa atau alat pemadam api portable itu ada dua jenis. Pertama APAR, alat pemadam api ringan yang mudah dioperasikan oleh satu orang, ini dengan berat antara setengah kilo sampai maksimal 15 kilo. Itu kategori APAR artinya. Sedangkan APAP, alat pemadam api roda itu dioperasikan oleh minimal 2 orang karena cukup berat, lebih dari 18 kilo, makanya digunakan roda. Kemudian anatomi APAP, itu yang ke bawah, ya. Ini Bapak Ibu, pertama pengaman atau pin. Ini sebenarnya yang pin itu yang besi ini, pengunci ini. Sedangkan yang plastik ini adalah segel. Menandakan bahwa ini masih belum digunakan. Nah, nanti cara membukanya diputar dulu ini diputar sampai putus tali segelnya ke depan nih, ke depan. Setelah putus tali pinnya baru dicabut. Jadi kalau kita setelah itu kita pastikan. Kemudian ini namanya lever, ombolnya ini ke atas. Ya, lever. Nah, kemudian bawahnya ini handle-nya, kanannya, jangan balik. Jadi kalau pegang itu yang bawah, bukan yang atas. Karena atas ini tombol. Kalau pegang biasa sedikit bisa. Kemudian ini ada manometer, indikator tekanan untuk menunjukkan bahwa apa tersebut masih punya tekanan. Kadang-kadang ada apa yang masih ada segelnya, tapi tekanannya di nol, berarti tidak bisa digunakan. Biasanya kalau kapal sudah expired, itu tidak ada tekanan. Ada isinya tapi tidak ada tekanan, ini nggak bisa memprok. Kemudian ini ada level, ini ada level untuk menentukan jenis kapal ini. Bentar lagi. Kemudian ini selang ini selang di pangkal selang. Sedangkan yang ujung ini namanya nozzle atau mobil pemancar. Nozzle yang diarahkan untuk mengarahkan ikan untuk nozzle ini. Itu sederhana nih anatomi dari kapal. Kemudian ini jenis kapal ada yang dari sini, ada yang isinya air, ada yang isinya busa,
ada yang isinya CO2, karbon dioksida, kemudian ada juga minyak kering, fluid kimia namanya. Ini biasanya untuk ikan dapur, bakaran dengan minyak dan lemak. Kemudian sebelumnya ada yang isinya namanya halon, tapi karena halon itu tidak direkomendasi lagi sebab merusak lapisan ozon. Makanya kemudian diganti dengan HFC atau HFC. Kemudian satu lagi ada jenis apa baru? Kira-kira apa? Warnanya mengkilat atau kayak stainless. Itu namanya apa? Lithium. Apa lithium? Nah, apa lithium itu menjadi penting setelah adanya produk-produk alat transportasi atau basis lithium, listrik, motor listrik, mobil listrik. Kalau kebakaran nggak mempan apa biasa. Harus pakai apa lithium. Dan punya mobil, motor listrik, hanya siapkan itu apa lithium. Karena itu yang banyak kejadian sekarang, lebih mudah terbakar bahkan jadi kebakaran mobil atau kendaraan listrik dibandingkan kendaraan yang non listrik. Cuma lithium itu jelek di harga, harganya mahal. Yang ukuran 5 kilo itu 15 juta. Ya. Tapi kalau sepeda keselamatan ya nggak apa-apa. Ini keselamatan ya. Ini apa jenis air? Bapak Ibu, beberapa kelebihannya kayak serat panas tinggi, kemudian daya pengembangan beruap tinggi, mudah didapat airnya. Kemudian dapat dipanjatkan dalam bentuk jet air. Bisa dirubah jadi di nozzle-nya. Kemudian jenis busa atau foam. Ukuran cairan yang terbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi gas atau udara yang dapat mengapung di atas permukaan zat cair dan mengalir ke atas permukaan zat padat. Peruntukannya pada zat itu. Kemudian yang powder atau bedak, efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. B itu kebakaran akibat benda gas atau cair. Kemudian C itu listrik. Efektifnya begini kalau sekarang itu. Kemudian seksian powder efektif untuk memadamkan kelas kebakaran B. B itu karena minyak lemak. Hanya di dapur. Nanti kalau kebakaran yang mulanya itu dari gas, itu bisa menyambar minyak yang ada di badan misalnya. Apalagi di situ ada lemak. Kebakaran bisa menjadi estopor menyebar. Maka efektif menggunakan apa jenis feeder. Ibu-ibu ada apa di dapur? Kalau peralatan dapur biasanya normal ya. Bisa boleh lah ditambahkan kalau tidak. Karena itu sesuatu yang potensial. Kemudian CO2 atau yang tidak ini efektif memadamkan api kelas B dan C, gas dan karena benda cair atau gas dan karena listrik. Mudah menyebar ke seluruh permukaan area kebakaran dan tidak menghasilkan listrik, tidak meninggalkan residu. Kalau dari segi lokasi, CO2 ini efektif dan paling baik untuk digunakan dalam ruangan indoor. Karena dia meninggalkan residu dan kalau elektronik kena tidak akan rusak. Sedangkan selain CO2 itu efektif di luar ruangan. Kalau CO2 di luar ruangan kalah dengan tujuan. Nah, beda yang menonjol CO2 dengan apa lain di nozzle-nya, di nozzle-nya.
Kalau CO2 itu nozzle-nya seperti kayak trompet. Kalau kita nozzle-nya trompet itu pasti CO2, itu nggak bisa. Kalau saya CO2 sama semua, nozzle-nya gede. Kemudian apa jenis nanti alon? Oke, jadi pada aktivitas B dan C. Kemudian gelas jenis halon itu 5 kali berat udara. Kemudian tidak mata mesin dan tidak menggunakan wisdu. Kalau tidak ini seperti tadi tidak dijelaskan. Oke. Penggunaan bahan ini diganti dengan etis dengan tes tadi. Nah, warna tabelnya Bapak Ibu semua jenis apa itu semuanya harus berbeda. Kalau resipi Laska itu biasanya warnanya kuning muda, minimal levelnya kuning muda. Kemudian sedangkan konten itu biru, kedua hitam, kemudian yang bahan busa kuning, dan yang bahan enggak ada hijau. Oke, ini konstruksi dari gas pendorong atap. Atap bulat itu. Kemudian sistem kerja dari atap ini ada kater sistem namanya. Karena lorong dikemas dalam tabung dengan artinya di samping isi ada dunia masuk dalam tapi mendorong kayak ada tekanan. Kemudian ada obat tangan yang bilang tekanan lalu ini ada sistem low pressure, kemudian ada reaksi kimia, kemudian ini dihasilkan dari media kepada kemudian cara penggunaan ini penggunaan antara apa dengan apa, alat penggunaan ringan dengan roda. Kalau yang ringan ini 3 langkah saja sebenarnya, yang ini 3 langkah. Pertama, tarik ini. Kita dulu kalau atas sepeda kemudian tarik, kemudian bawah arahkan nozzle. Arahkan nozzle, baru diangkat. Angkat sambil menekan. Setelah diarahkan nozzle-nya, angkat sambil menekan tombolnya. Jadi itu kalau lokasi apinya dekat. Kalau agak jauh, bahannya dipukul. Kalau ditenteng sambil lari itu riskan, kena kaki. Itu atas bannya di anggun. Sebenarnya ada, cuma teknik itu. Banyak semua. Iya. Iya, baik Pak. Cuma buka untuk bangsa itu lagi ada kegiatan ada. Iya. Karena kemana ada ya, itu yang lebih bagus orang yang langsung kemudian untuk yang abab, yang roda, pertama bukan pastiin tapi lepaskan dan tarik selang dari relumnya karena agak panjang selang. Kemudian baru kita tarik pin pengamannya. Kemudian stop sampai terbuka. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api dan kemudian semprotkan. Simpel sebenarnya.
Kemudian ini aspirasi bakaran untuk meter. Ini ada pak, ada plasma, dari kita padat, dari logam. Kemudian yang kelas B dari kita cair kertas, kelas C karena akibat listrik, dari listrik. Kemudian kelas D karena bahan logam. Lithium, titanium, merkurium, fosfor, dan lain-lain. Sedangkan untuk penyelenggaraan yang terbaru 8 ditambah satu lagi kelasnya kelas A, itu bahkan akibat adanya lemak dan minyak bakar. Jadi ada 5 jenis. Ini kelas sistem dan bahan pemadam. Ini bisa dipelajari bagaimana sistem penggunaan dari apa ini dalam setiap kelas lagi menjadi jenis kebakaran. Kemudian kegagalan dari penggunaan apar. Jenis tidak sebaik. Misalnya tadi CO2 digunakan di bawah tanah, mungkin bisa saja tapi kurang juga tidak sebaik. Lalu bikin misalnya dengan kan ada juga apa yang mobil, ada yang untuk mobil itu yang digunakan selain untuk mobil ada. Karena kata-kata mobil itu ada apanya, kemudian market tidak fungsi akibat kanannya tidak ada lagi, biasanya ada gas air dari kilometernya kita menunjukkan jalur warna hijau dan warna merah. Satu salah tempatan untuk kalau CO2 itu relatif aman, walaupun kita taruh di bawah di mana-mana ditaruh. Tapi untuk jenis selain CO2, air pudar, foam itu tidak baik ditaruh di bawah, kecuali pakai alat ini, karena dia cepat perawatannya harus diangkat. Nanti ada mesin itu ya hampir semua jenis lain CO2 kalau bisa minimal sekali sebulan atau sekali itu lebih baik pada memotong atau memotong. Oh iya, kan jenisnya di mobil itu biasanya CO2 ya. Kemudian setelah tugas tentang memahami tentang apa yang ditunggu apa yang tidak terampil berarti karena akan dipikirkan ya apa kemudian salah penggunaan ketika membuka pinnya pegangnya yang di bawah. Kalau yang salah itu gimana salahnya? Pegangnya begini, ambil buka pin. Jadi ketika pinnya buka langsung buka. Jadi yang benar ini pegangnya di bawah, ambil buka pin. Kemudian salah lagi cara membawanya. Cara membawanya dengan begini, dengan pegangan yang di bawah. Kemudian itu dari kalau dijadikan sekarang benar-benar bisa anggul. Kemudian juga memegang selang, jangan saling ditangkal. Dari itu lalu belakang katanya. Tapi untuk CO2 itu agak dingin. Sedikit besar buat tangan, makanya di
nozzle itu selang itu ada pegangan khusus. Jadi nggak pegang nozzle-nya khusus juga. Nanti ada pegangan nozzle-nya. Nozzle-nya itu namanya ya. Itu pasti ada pegangan namanya. Banyak itu kalau nozzle. Ini beberapa kasus bakaran. Kemudian penggunaan apa aman dekat. Jarak terlalu dekat, terlalu dekat. Yang ideal itu kurang lebih 1 meter. Kemudian ikut arah angin karena melawan. Kalau anginnya di selatan, kita di selatan. Kelihatan nanti dari atas tidak api. Nah, ini kan alam ini melawan. Kemudian sudut umpamanya bisa 20 cm saja. Arahnya terus keluar dasar api bukan tidak api. Di pangkal itu sumber dasar. Di pangkal apinya bukan di apinya, bukan api yang dulu. Arah saudara. Ini lagi ada 2 teknis dalam pengoperasian kapal. Pertama menurut SNI yang kita sebutkan tadi, tarik pit, baru arah ke nozzle, baru dia. Tapi kalau secara safety, lepaskan dan tarik selang, selangnya dulu baru pinnya, itu bedanya. Baru lepaskan pin. Kemudian cek ke kanan, cara seperti ini. Setelah buka pin tadi, cek ke kanan, bukakan sedikit. Bukakannya sedikit, memastikan bahwa kanannya masih ada. Kalau tidak dites dulu, maksudnya nanti pada saatnya jika kita sudah dekat ke api, kemudian tekan ternyata tidak ada 2. Oke. Ya, tekan satu, itu sedikit beda antara SNI dengan safety dengan mirip sama-sama. Ini masalah perubahan apa? Ini sebaiknya dibentuk, kemudian mesti mudah dilihat, kemudian harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Ada di dapur kebakarannya itu karena gas listrik atau karena minyak, maka pilih jenis yang tadi di dapur itu pom atau kedua. Ini kemudian misalkan menggantung. Nah, kalau harus dilindungi adalah kalau kaca, artinya mudah dilihat. Kemudian tinggal 15 atau 30 cm. Kesalahan penempatan yang ditemukan di panel itu, kadang-kadang menaruh apanya itu di dalam lingkungan panel itu maksudnya supaya rapi gitu. Padahal seharusnya penempatan apa itu buat panel. Sama seperti di dapur itu, biasanya desain dapur itu kan ini meja dapur, kompor, kemudian sementara gasnya di bawah kolongnya ini. Padahal kalau kebakaran, langkah pertama ketika kebakaran itu karena dipicu oleh kekurangan gas, langkah pertamanya adalah lepas regulatornya. Tapi kalau posisi regulator di bawah meja, berani nggak di sementara di atasnya kan api, itu bisa salah, artinya agak jauh, jika juga aparnya, ini itu pasti sudah jadi untuk kebakaran. Ini kemudian buatkan alat pemasangan ini, kita kasih alat pemasangan apa? Ini di sini 3.
ukurannya. Biasanya di itu ada jahitan. Oke, kemudian cara mengukur tentang apa? Oke, rumusnya adalah panjang bangunan kali lebar bangunan. Oke, kemudian dibagi dengan luas bangunan yang diliputi. Ini contoh. Sebenarnya luas bangunan yang diliputi itu adalah tengah luas kendaraan. Ini kalau ada contoh soal dan intinya luas bangunan dibagi dengan luas bangunan yang diliputi. Itulah apa? Ini efektif. Kemudian besaran teknis apa? Nama ketika tidak berbaca yang dimengerti dengan jelas. Satu harus dalam keadaan baik. Arah. Kemudian segel harus dalam keadaan utuh. Kemudian selang harus tahan dengan ini dan dalam keadaan baik. Kemudian tutup harus dalam keadaan baik dan sama rapat. Setelah itu penahara kasus tutup itu juga ditutup dengan baik. Karena kanan airnya lepas, tengah airnya lepas. Kemudian untuk sulit pressure-nya karena tidak boleh kurang dari batas yang ditentukan. Ini adalah batas hijau. Jadi minimal di batas hijau. Itu bisa ke yang merah agak menyala. Bisa merah yang jauh. Minimal di posisi hijau. Kemudian untuk unsur aktif, jika ada bocoran dalam meter tabung gas. Kemudian belum lewat masa kadaluarsa, yaitu terutama yang 62 itu kalau sudah kadaluarsa, maka zat ini akan berubah. Jadi kita hanya tidak bisa mengatakan, tapi bisa berbahaya. Jadi salah satu zat yang membahayakan itu terjadi di edukasi. Ini melakukan hati dan terkapar kadaluarsa, ya katanya. Dan satu lagi yang lewat tadi berbentuk sebelum semua rangkaian pengoperasian apa itu kita laksanakan, langkah pertama yang tidak boleh diterapkan adalah apa? Menggunakan APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Apa minimalnya untuk ada kebakaran? Ini minimal masker sih. Karena 70% orang yang jadi korban kebakaran itu sekarang tadi asap. Ibu bahan sintetis itu kalau terbakar maka asap yang menimbulkan bisa manusia tidak. Bahaya. Kalau pertama belum kita mengoperasikan apa itu adalah dari masalah menggunakan masker di hari. Iya. Masker ini cukup kita di dan hanya tingkatnya COVID aja selama ini aslinya COVID dan kebakaran, kemudian erupsi, bahari kita juga pernah diberikan dari flu itu apa sama kita apa masker itu sama kita. Kemudian pemeriksaan apa secara berkala. Setiap apa harus diperiksa minimal 2 kali dalam setahun, jadi 8 bulan dan 12 bulan. Setelah itu ada 2 jenis terkait masa berlaku apa itu. Pertama yang fabrikasi yang baru dicetak di pabrik, si
fungsinya itu biasanya bertahan sampai 3 tahun. Tapi kalau sudah fail atau hilang, ini maka hanya berlaku 1 tahun saja. Jadi 1 tahun itu sudah diganti. Dan saat kami bagus belum masuk ke tengah juga dimanfaatkan kami untuk simulasi. Ini SKS-nya 20 Agustus besok hari ini harus simulasi. Karena Bapak Ibu yang tidak lakukan dalam melakukan mental, bukan hanya apa. Jadi sebagian besar orang yang selamat dari yang karena ditolong tapi karena menolong. Kalau siapa menolong diri sendiri, nah, lain jadi yang punya mental, gagap tapi tanggap, tidak panik. Bisa mengatakan. Nah, kalau pengetahuan diasah dengan edukasi, dengan edukasi tinggi, tapi kemampuan diasah dengan ini simulasi. Ini jangan diperhatikan. Ibu biasakan simulasi. Kemudian apa yang menggunakan tabung gas melakukan pemesanan lebih lanjut dari pengaruh tugasnya. Isi alat barang api harus sampai batas kecepatan. Kemudian pipa susu yang berada di dalam tidak boleh tersebar. Kalau menurut kita ini tidak terlalu memahami, banyak bukan dan tidak. Karena ada 4 komponen yang cek ini. Kulit kepala tidak boleh cacat, kemudian bagian dalam tidak boleh berubah cacat karena arah itu perlu dibongkar. Biasanya